Baik, langsung saja selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, Dr. Asep Nur Halim, LC MPDI. Kepada Pak Asep, waktu dan layar saya berikan. Terima kasih, Mbak Mut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pertama, Profesor Anuraga Jaya Negara yang saya hormati, yang kita banggakan. Barakallahu fi. Ibu Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang juga alhamdulillah berkenan hadir bersama kita, Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti, barakallahu fiha. Calon profesor muda Ustadz Khalifah yang saya hormati, yang juga berkenan menjadi moderator pada kesempatan diskusi sore hari ini. Calon profesor muda Mbak Mut yang jadi MC sore hari ini, barakallahu fiha. Tentunya Bapak Ibu semuanya calon profesor muda yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya lihat sudah ada 183 dan masih terus menambah. Semoga akan lebih banyak peserta dan kebersamaan kita dalam silaturahim produktif sore hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan bangga Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang juga bekerja sama dengan Rutan Wakaf Bogor menyelenggarakan diskusi sore hari ini dengan menghadirkan salah satu sosok inspiring di tengah-tengah kita, di kampus kita di IPB, ya, Profesor Anuraga, muda, belia, kaya karya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini benar-benar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi jariah dan menghadirkan banyak keberkahan, banyak kebaikan dalam perjuangan, dalam hari-hari perjuangan kita berbuat membangun bangsa dan negara tercinta. Bapak Ibu, saya tidak boleh berpanjang kalam dalam sambutan ini. Mari kita sama-sama ikuti dengan seksama, dengan diawali baca bismillah sekarang nih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan banyak keberkahan dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Selain diskusi hangat, diskusi dengan cermat dan penasaran, keinginan tinggi akan kebaikan, akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segera banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Selamat berdiskusi, selamat bersilaturahmi, selamat mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sekali lagi sangat berterima kasih kepada Prof. Anuraga Jaya Negara. Rasanya bagi saya dan bagi kita semua, jangankan beliau nanti berbicara, ya, menyapa kita, mendengar nama dan
melihat menemukan kehadiran beliau juga sudah banyak memberikan kebaikan. Terima kasih Prof. Anuraga dan Bapak Ibu semua. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM-IPB yang sudah menyampaikan sambutannya dan juga sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum Pak Asep. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas ya untuk acara ini hanya ada 1 jam ya, jadi langsung saja kita akan masuk kepada acara inti, yakni pemaparan rahasia bagaimana menjadi profesor muda oleh Prof. Anuraga Jaya Negara, dan yang akan dimoderatori oleh Pak Khalifah Muhammad Ali. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan profil dari moderator kita pada hari ini. Pak Khalifah Muhammad Ali, beliau merupakan calon doktoral dari Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia. Jadi insya Allah beliau juga ini akan menyusul Prof. Anuraga. Insya Allah beliau akan jadi calon beliau akan menjadi profesor pada usia 36 tahun. Kalau Prof. Anuraga 37 tahun, Pak Khalifah ini 36 tahun. Untuk menjadi profesor termuda juga ya. Insya Allah, amin. Kemudian beliau juga merupakan inisiator dan juga yang intinya yang mensosialisasikan hutan wakaf. Ini beliau sudah sangat ahli terkait dengan hutan wakaf. Beliau juga merupakan dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM-IPB. Langsung saja selanjutnya untuk acara inti, beliau yang akan memandu kita kepada Pak Khalifah Muhammad Ali. Waktu dan layar saya berikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan minillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa menunaikan berbagai macam amal solih ya. Salah satunya adalah kita belajar ya untuk bisa terus berprestasi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kadep yang saya hormati, Ibu Sekdep yang saya hormati juga yang kami muliakan, Ibu MC, dan juga tentu saja guru besar kita, guru besar muda kita yang termuda di IPB ya. Saya nggak tahu nih di Indonesia apakah yang termuda juga atau mungkin salah satu lah ya yang termuda. Tetapi kalau di IPB beliau adalah yang termuda ya. Insya Allah yang saya muliakan ya Prof. Dr. Anuraga Jaya Negara dan juga para hadirin sekalian. Sebelum kita masuk ke ke acara pemaparan beliau, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini digelar karena banyak pertanyaan ya. Jadi ketika kita mengumumkan berhasilnya Prof. Anuraga meraih guru besar dalam waktu atau dalam usia yang sangat muda, yaitu 37 tahun, banyak pertanyaan dari netizen ya, dari warganet begitu. Bagaimana nih caranya gitu? Saya bilang saya juga nggak tahu ya, saya juga pengen nanya gitu. Nah daripada nanya kita jawab satu-satu atau bertanya satu-satu, mendingan kita bikin atau kita buat langsung acaranya sekalian gitu, biar mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait seperti itu. Dan oke, ini waktu kita terbatas. Saya sebelum masuk ke acara inti, saya ingin juga untuk sedikit membacakan profil dari pembicara kita. Ini CV beliau ya, ada di internet, bisa diakses di anuraga.staffipb.ac.id. Ini saya bacakan saja yang penting-penting. Yang pertama adalah nama beliau, nama lengkap adalah Anuraga Jaya Negara.
lahir di Bojonegoro 2 Juni 83. Ya, usia beliau sekitar 37 tahun 9 bulan ya. Dan luar biasa di sini beliau sudah punya 6 anak ya. Masya Allah ya. Dan kalau dilihat dari nama anak-anak beliau ini nama-nama ilmuwan semua nih. Ya, ada Averus ya atau Ibnu Rushd ya, ada Al-Biruni ya, Masya Allah. Kemudian beliau dulu menamatkan sarjana di Fakultas Peternakan IPB di Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Kemudian S2-nya diselesaikan di Jerman ya, di University of Hohenheim, Stuttgart. Dan kemudian doktor di Swiss Federal Institute of Technology ya di Zurich di Swiss. Dan kalau saya tidak salah ini kampusnya Einstein ya dulu. Dan yang paling spesial kalau menurut saya adalah beliau di saat sudah menjadi profesor justru ngambil S2 lagi. Nah, ini yang sangat unik dan luar biasa dan sangat inspiring menurut saya. Beliau mengambil master di bidang pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya, Masya Allah. Dan sekarang beliau masih semester 1 ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya untuk ikut kuliah nih. Jadi alhamdulillah beliau berkenan untuk sharing di saat-saat banyak kuliah di kampus masternya, di samping juga sebagai guru besar. Yang lain saya kira tidak perlu dibacakan karena terlalu banyak ya. Yang jelas sangat luar biasa. Untuk itu tidak berpanjang kalam. Saya langsung saja persilakan dan seperti juga peserta sudah tidak sabar ya untuk menyimak pemaparan dari beliau kepada Profesor Dr. Anuraga Jaya Negara. Saya persilahkan, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak moderator kita, calon doktor, insya Allah sebentar lagi, calon doktor Al-Ustadz Khalifah Muhammad Ali, kemudian MC kita, Ibu Marhamah, kemudian Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Al-Ustadz Dr. Asep Nur Halim, kemudian juga Sekretaris Departemen, Ibu Dr. Laili, yang semuanya insya Allah adalah calon profesor. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini ya. Di acara kita sharing bersama. Di sini saya bukan sebagai orang yang expert ya, tapi mungkin sudah lebih tua ya, sudah lebih dahulu melalui jalan ini. Sehingga bisa sedikit cerita ke Bapak Ibu semua, ini loh jalannya seperti ini begitu ya. Jadi bukan seorang expert ya, ada banyak orang yang lebih mumpuni, tapi di sini diminta untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu semua. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin share sebentar. Oh iya, sebelum itu saya mohon maaf Bapak Ibu. Nanti kalau ada suara-suara latar, anak kecil rame-rame, mohon maaf ya. Memang di rumah kami seru ya. Setiap harinya suka begitu memang. Unavoidable kalau bahasa Inggrisnya, tidak dapat dihindari ya. Jadi mohon maaf, mohon izin kalau nanti kadang-kadang ada suara nangis, suara rame ya, seperti itu. Nah, itulah bagian dari dinamika. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Semoga sudah ya. Masih proses sepertinya, Prof. Proses. Baik. Sudah. Ya, sudah terlihat, Prof. Semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Baik, jadi saya akan menyampaikan suatu sharing singkat mengenai membangun portofolio dosen menuju guru besar.
Sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit mengenai jejak jabatan fungsional yang saya alami sejak awal menjadi dosen. Saya diangkat menjadi dosen pertama kali tahun 2005 ya, 1 Januari 2005 sebagai CPNS. Waktu itu masih memungkinkan CPNS itu lulusan S1, CPNS dosen ya. Termasuk generasi akhir, kalau nggak salah 2007 apa 2008 itu sudah minimal S2 untuk menjadi seorang dosen. Ya, saat itu masih memungkinkan, alhamdulillah. Kebetulan bersama-sama diangkatnya dengan Ketua Departemen Ekonomi Syariah, ini Al-Ustadz Dr. Asep Nur Halim ya. Kita sama-sama prajabatan di Sawangan, di Depok waktu itu. Jadi itu 2005 ya. Kemudian setahun kemudian PNS 100%, that is quite normal ya. Kemudian setelah itu coba mengumpulkan KUM 10 sehingga kemudian mengaktifasi menjadi jabatan fungsional asisten ahli ya, Desember 2006. Kemudian dari 2006 sampai 2011 studi S2 dan S3 selama 5 tahun setengah ya, plus kursus bahasa Jerman itu di Jerman dan di Swiss. Nah, ini Bapak Ibu baru ya setelah sekitar 8 tahun ya, baru setelah lulus S3 naik jabatan fungsionalnya menjadi lektor per Maret 2014. Jadi lama ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kisah-kisah di baliknya. Mungkin Bapak Ibu melihat ini kok smooth banget, padahal dalam melaksanakannya tentu banyak ujian, banyak tantangan, ada suka dan dukanya. Ya, jadi kalau suka itu mungkin sudah biasa ya, duka-dukanya juga banyak gitu ya, dalam arti ujian dan tantangannya. Itu 2014 lektor, kemudian 2016 lektor kepala, ya, dan alhamdulillah setelah hampir 5 tahun sejak lektor kepala dan 1 tahun setengah proses mengajukan, akhirnya alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi guru besar per 1 Maret 2021. Itu TMT-nya ya. Kalau tanda tangan SK menterinya itu 10 Mei ya. Tapi terhitungnya mulai 1 Maret 2021. Ini Bapak Ibu. Waktu itu masih 37 tahun 9 bulan. Ya. Kalau sekarang sudah 38 tahun ya. Beberapa hari yang lalu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa sedini mungkin memplanning ya, membangun portofolio dosen, di mana saya pikir kita majority di sini adalah dosen. Saya lihat ada sejumlah peneliti juga yang bergabung. Bagaimana kita membangun portofolio untuk menjadi seorang guru besar. Nah, ada beberapa hal ya, dan saya titik tekankan ke limiting factor atau faktor pembatasnya, yakni topik terkait dengan riset dan publikasi. Kalau mengajar, ya, pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, atau penunjang, itu biasanya tidak terlalu masalah. Yang sering masalah adalah riset dan publikasi, maka saya setelah beberapa slide ini akan menyampaikan more specifically regarding research and publication. Nah, strategi umumnya bagaimana Bapak Ibu? Pertama, idealnya nih ya, tidak harus, tapi akan sangat baik. Kita memulainya, karena dosen itu umumnya masuk entry point-nya adalah S2, maka kita mulai studi S3 yang strategis. Ya. Maksudnya strategis bagaimana? Kita bisa mengambil kajian disertasi yang frontier atau terdepan, atau bahkan yang futuristik. Hal-hal yang kemungkinan di masa yang akan datang akan menjadi trending. Ya, bidang ilmunya. Kemudian kalau misalnya sekarang ya di teman-teman ini sekarang ya ada genome editing, ya, kemudian ada omics technology, yaitu hal-hal yang saat ini dianggap frontier ya. Salah dua dari sekian banyak frontier science. Kemudian kita juga sangat baik kalau bisa mendapatkan pembimbing yang high quality, ya, yang berkualitas sehingga menularkan ilmunya kepada kita, bagaimana agar caranya menjadi orang yang berkualitas, dalam arti dosen yang berkualitas. Atau ya, yang ketiga adalah kita belajar di university dengan track record yang sangat baik.
Nah itu Bapak Ibu ya, kita bisa pilih tuh. Sekarang kan misalnya banyak beasiswa, misalnya beasiswa LPDP, di mana difasilitasin. Kalau mau sekolah di university yang top 20, itu difasilitasi sekarang. Nah zaman kami dulu masih belum. Nah, tapi saya bersyukur bisa menempuh S3 di ETH Zurich, di mana itu university nomor, kalau nggak salah sekarang nomor 6 dunia ya. Jadi kalau di Eropa itu 10 besar itu bersaing antara Oxford, Cambridge, Oxford, dan ETH Zurich. Ya, kalau ranking terakhir ini Oxford nomor 5, ETH nomor 6, Cambridge nomor 7. Biasanya Cambridge yang paling atas, cuman biasa dinamika setiap tahun berbeda-beda. Nah, jadi kita memiliki background yang solid ketika kita studi dengan S3 yang strategis tadi. Entah itu bidang ilmunya atau pembimbing kita, ya, kemudian ataupun university. Ini hubungannya dan atau ya. Jadi bisa tiga-tiganya, bisa salah satu idealnya. Tapi kalau kita tidak bisa mencapai ini tidak masalah. Saya lihat banyak dosen-dosen IPB ya yang saya tahu di mana studi S1 sampai S3-nya di IPB tapi itu tidak mengurangi quality mereka. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu membangun capacity after PhD. Jadi setelah S3 itu bagaimana kita bisa membangun kapasitas. Ya, jadi begitu selesai S3, itu bukanlah entry, bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. It is the start for our next step, gitu ya. Jadi awal untuk step berikutnya. Jadi jangan merasa bahwa kita sebagai seorang PhD itu we have everything, ya. Kita punya semuanya, bukan. Kalau misalnya culture di ETH itu yang saya salut salah satunya ya. Di Eropa tuh banyak plus minusnya. Ini salah satu yang plusnya. Jadi mereka menganggap bahwa seorang PhD, seorang lulusan S3 adalah ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia sains. Ya. Jadi apa? Seorang lulusan S3 adalah a newborn baby in the world science, in the world of science. Gitu. Jadi S3 itu sebagai ibaratnya bayi yang baru lahir ke dunia sains. Gitu. Ya, jadi itu adalah entry point untuk pengembangan berikutnya. Kita harus melakukan development, ya, harus melakukan tumbuh dan kembang. Nah, bagaimana cara kita membangun kapasitas? Nah, kita harus aktif, ya. Ada hibah penelitian, at least kita perlu tuh 1 hibah per tahun, ya, untuk menjaga atmosfer kita terkait dengan pembangunan kapasitas, ya. Punya hibah penelitian 1 at least per tahun, syukur-syukur lebih. Kemudian jangan lupakan networking, ya, berjejaring, berukhuwah, ya, kalau bahasa Islamnya ya, bersilaturahim. Nah, ini model-modelnya banyak. Ada berbasis lab. Ya, kita misalnya di lab atau divisi tertentu, kita bisa networking dengan kolega kita di lab lain. Atau student base, ya. Kita berkolaborasi dengan mahasiswa kita. Kemudian kolegial base, teman-teman yang lain, entah itu sesama alumni dari suatu university, ya, ataupun mungkin kita tergabung di suatu lembaga atau organisasi profesi, apapun itu bisa kita bangun. Baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, khusus untuk internasional, ini gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya, ya kalau saya kadang iseng ya, kirim email. Ya, ini ada nih seorang saintis yang bagus, saya kirim email, memperkenalkan diri, kemudian meng-acknowledge bahwa beliau adalah seorang yang sangat bagus dalam dunia sains, ya, kita bilang apa kontribusi-kontribusi beliau. Nah, kemudian kita tawarkan untuk kolaborasi, sambil juga menyampaikan apa yang menjadi strength point dari diri kita, ya, sehingga mereka tertarik. Nah, itu sebagian dari mereka jawab, ya, dan kemudian berkolaborasi, meskipun belum pernah ketemu. Nah, metode lainnya itu kita visit. Jadi kalau misalnya ada conference ya di suatu tempat, misalnya di Jepang, itu setelah conference, entah itu sebelum atau setelah, itu saya biasanya kontak dulu salah seorang yang ingin saya silaturahimin. Jadi misalnya, oh siapa nih, Profesor Kondo atau Kondo Sensei misalnya, di Mie University, ada conference, saya kontak dulu. Nama saya ini, saya ada conference, boleh nggak saya silaturahim ke lab Anda? Nah, bilangnya bukan silaturahim tentu ya, visit. Nanti dia nggak ngerti lagi. Tadi terfreeze Mas Prof. Bisa lanjut lagi ya.
Oh maaf, mohon maaf. Baru aja, Ya, baru. Nah, baru gabung lagi ya. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai visit Prof. Oh iya, oke ya. Panggilnya Pak aja ya, Bu ya. Saya masih belum biasa nih mendengar Prof itu. Ya, jadi monggo dipanggil Pak saja. Egaliter lah kita. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sebenarnya yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Jadi mau profesor atau enggak profesor, belum tentu ketakwaannya lebih tinggi ya. Jadi biasa aja. Jadi kalau visit, kita jangan lupakan untuk silaturahim ketika conference, datangin new network baru ataupun old network yang kita perlu maintain. Nah, kemudian pelatihan peningkatan kompetensi. Kalau saya pribadi, saya anggarkan dari dana riset itu setahun sekitar sekali atau 2 kali saya ikut workshop atau pelatihan. Ya, pelatihan yang bidang ilmunya bisa jadi berbeda. Ya. Kalau saya pribadi paling sering ya di Indonesia atau di Malaysia karena yang terjangkau ya. Misalnya ada pelatihan ada workshop atau misalnya saya bidangnya peternakan, tapi misalnya saya penasaran dengan ilmu data science, ya misalnya big data analytics atau boleh dibilang machine learning lah, atau di dalamnya misalnya artificial neural network atau berbagai macam algoritma lain berkaitan dengan soft computing. Itu saya ikutan. Misalnya saya ikutan di University of Malaya, ya di Faculty of Computer Science and Informatics. Ya kita nggak ngerti kan satu-satunya orang bidang di luar bidang itu. Tapi disitulah kita banyak belajar ya. Workshop 2-3 hari kita dapat insight baru. Kemudian kita terapkan ke bidang kita. Ini saya pikir sangat-sangat baik ya. Kita perlu menganggarkan itu dari dana riset kita. Kemudian bagian yang penting juga Bapak Ibu, itu bagaimana kita mengelola bimbingan. This is a very important point, especially for us as a lecturer. Ya. Jadi we have to keep in mind bahwa dosen dan mahasiswa itu sifatnya bukan atas bawah, bukan top and down. Dari perspektif saya ya, bukan atasan bawahan. Tapi kita harus memposisikan bahwa kita sebagai dosen memposisikan mahasiswa kita sebagai kolega, sebagai kolaborator untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, ya, karya-karya yang produktif dan bermanfaat. Nah, ini bagaimana kita pertama dari mindset dulu. Nah, kalau mindsetnya sudah pas, nanti bagaimana kita membawakan itu akan enak. Ya, saya bersyukur sekali ketika saya S3 itu saya khawatir sebetulnya awal. Ketika mulai sekolah di university yang masuk top 10 dunia, kampusnya Einstein. Saya sempat khawatir, ya. Ini bagaimana nanti diperlakukan ya. Majority orang-orang Eropa sana. Nah, kemudian masuk ke sana, ternyata bayangan itu hilang dari bayangan kekhawatiran itu hilang dari saya ketika saya masuk. Ya. Jadi ternyata para pembimbing saya menempatkan saya sebagai kolega. Dan saya bisa berdiskusi dengan mereka, termasuk kalau kita nggak sepakat boleh mendebat. Ya. Jadi mereka justru pengen, bagaimana menurut kamu? Wah, kalau menurut saya begini, oh kata dia nggak bisa begitu. Oh, saya berargumentasi lagi, begini, begitu. Jadi kita biasa diskusi. Biasa berdiskusi, kemudian dari diskusi tersebut kita sepakati, oke, kita sepakat yang ini dengan argumentasi-argumentasi yang tadi sudah kita diskusikan. Ya, jadi keluar semua tuh Bapak Ibu. Ya. Kalau mahasiswa kita di challenge dengan challenge yang positif kan keluar semua tuh kemampuan dia. Ya. Tapi kalau bawaannya ketemu dosen udah takut, keringat dingin lah udah nggak keluar tuh, freeze ya, otaknya beku, kasihan. Jadi mau minta tanda tangan itu ketakutan. Kalau kita memperlakukan mahasiswa kita seperti itu, believe me, ya, kita akan lambat menjadi profesor. Ya, ini teorema saya aja ya, mohon maaf ya. Bisa jadi ada Bapak Ibu yang nggak sepakat, tapi yang saya rasakan itu. Jadi kita perlu meninggalkan feodalisme yang berlebihan. Kemudian karena mahasiswa kita itu senang ya ketika dibimbing dengan kita, merasa berkembang, ya, merasa terchallenge, ya, banyak belajar, ya. Maka silaturahim pasca lulus itu menjadi terbentuk. Justru kita semakin berkolaborasi. Misalnya setelah lulus jadi dosen di mana atau jadi peneliti di lembaga mana, kontaknya jalan terus, nah kolaborasi lagi gitu ya.
Jadi sekali lagi insinya dari konsep Islam ya, bahwa silaturahim itu ya memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki. Nah, ini kemana-mana ternyata. Nah, kemudian strategi terakhir umum ya, itu bagaimana kita perlu peduli kepada kenaikan jabatan fungsional. Ya, kenaikan jabatan fungsional, pangkat dosen, it is our own responsibility. Not others, bukan yang lain. Karena kita yang berkepentingan, kita harus memperjuangkan itu. Nah, oke. Nah, dari beberapa aspek tridharma, pendidikan, penelitian, ya, pengabdian masyarakat, plus penunjang, itu bagian yang paling lambat pergerakan kumnya, yang merupakan itu limiting factor bagi kebanyakan orang adalah komponen riset. Dan termasuk di dalamnya publikasi. Nah, maka saya akan fokuskan di sini. Nah, riset ya. Bagaimana kita riset? Yang pertama, kita perlu memiliki roadmap riset. Misalnya kita ngembangin suatu, misalnya. Saya kalau contoh-contohnya nanti peternakan atau teknologi pakan semua ya. Nanti terlalu spesifik ya Bapak Ibu. Misalnya kita riset tentang sesuatu ya, tentang A misalnya. Nah, itu kita harus punya roadmap-nya. Sekarang tahapannya di mana, nanti ujungnya bagaimana. Nah, tahapannya itu mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Ini kalau di TRL ya, Technology Readiness Level ini 1 sampai 1-3, terus berikutnya 1-3, 4, 6, 7 sampai 9 pengembangan. Nah, kemudian ini sudah ke arah komersialisasi. Nah, kita perlu membangun itu. Memang tidak semua riset nanti bisa sampai ke level pengembangan atau bahkan sampai ke market atau masyarakat, tapi tidak masalah. Ya, yang penting kita tahu sampai mana masing-masing riset itu bisa melangkah lebih jauh. Nah, sesudah itu ya kita perlu aspek organizing. Ya, bagaimana kita merencanakan riset. Pengorganisasiannya gimana? Siapa mengerjakan apa? Ya, terus eksekusi. Ya, kita sebagai dosen kita harus ya mengeksekusi atau kita mengorganisir itu semua. Sampai kemudian monitoring, misalnya ada bimbingan yang macet gitu ya. Kalau saya pribadi punya prinsip untuk urusan hibah riset itu urusan saya. Jadi saya akan membuat proposal, ya proposal riset, ajuin, dapat, begitu dapat baru cari mahasiswa. Ini saya punya hibah riset nih, gratisan, gitu kan? Penelitian gratisan, S1, S2, S3 gabung. Nah, itu urusan saya karena saya sebagai dosen yang sudah melalui tahapan riset sebelum-sebelumnya sehingga tahu ada di mana tahapannya. Jadi mahasiswa nanti tinggal gabung saja. Nah, ya jadi itu yang dilakukan. Ya, jangan lupa kita monitoringnya sampai mana nih risetnya. Nah, kadang ada kendala, ada yang lancar. Nah, ini we have to make sure that everything is going smoothly. Ya, semua itu berlangsung dengan baik. Ya, misalnya tahun lalu alhamdulillah ada 5 hibah ya. Kalau tahun ini 4 hibah riset dari Dikti. Mulai dari world class research, ada penelitian dasar dan sebagainya. Itu masing-masingnya harus kita lihat profilnya. Ini topiknya ini, agenda kegiatannya apa, eksekutornya siapa, ya, bagaimana tahapan yang harus dia lakukan. Nah, kemudian kita monitoring. Ini misalnya sudah bulan 8 nih, udah nyampe berapa persen risetnya gitu. Gitu ya. Jadi kita lakukan monitoring. Nah, itu terkait dengan pengorganisasian riset. Nah, kemudian terkait dana riset. Nah, kalau kita ngajuin hibah atau mendapatkan hibah, baik itu dari Dikti atau sumber lain, Kementan atau sumber-sumber lain, tentunya kan nanti akan masuk ke rekening, ya kan? Ya. Nah, kalau saya pribadi, saya memisahkan rekening riset dengan rekening pribadi. Jadi rekening riset itu ada khusus sendiri. Rekening pribadi sendiri. Kenapa? Jangan sampai kecampur gitu. Wah, berarti udah bagus dong secara finansial. Enggak. Kadang minus ya. Nah, kadang saya cash flow ini buka dapur sedikit ya. Cash flow pribadi di keluarga negatif ya. Ya, negatif. Nah, apa solusinya? Salah satunya minjem dana riset. Tapi itu saya catat. Saya punya Excel yang khusus terkait dengan hutang atau piutang ya. Excel file saya masukin, minjem nih 3 juta. Saya catat minus 3 juta. Nanti begitu ada rezeki harus dibayar. Karena itu
saku yang tidak bisa dicampur-campur. Nah, tidak mengambil dana riset yang itu bukan merupakan hak pribadi kita, kecuali itu sudah hak kita. Ya, misalnya dari publikasi, ada marginnya dan itu halal, sudah dicantumin anggarannya segitu. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya dana riset akadnya untuk riset, untuk pendidikan, kita pakai untuk dapur, ya, ini khawatir tidak berkah. Ya kalau risetnya, misalnya dana riset 100%, dipotong 50% untuk kita pribadi, kita bisa bayangkan outputnya seperti apa. Ya, kalau dana riset full kita gunakan untuk riset, bisa kebayang ya Bapak Ibu ya, ya setahun bisa sekian banyak riset, bisa 3 jurnal, 4 jurnal gitu. Nah, jadi kita, ini pengelolaan dana riset nih harus hati-hati supaya berkah. Oke, nah ini yang terakhir kita lewat saja. Nah, kemudian setelah kita riset, kita dapat data, tentunya kan kita perlu melakukan publikasi. Karena publikasi ini yang nanti dinilai, dikum. Ya. Nah, paradigma yang tepat adalah bahwa menulis jurnal itu adalah sebuah skill, bukan genetik. Ya, jadi dia itu tidak diturunkan. Bapak ibunya jago nulis jurnal, anaknya belum tentu. Ya kan? Itu adalah sebuah skill yang bisa dipelajari oleh siapapun. Jadi menulis jurnal itu bisa dipelajari oleh siapapun. Masalahnya kita mau belajar nggak? Kita mau mempelajari skill itu sampai level expert. Ya, jadi kalau kita dalam tahapan pembelajaran, level paling atas itu seorang expert atau ahli. Nah, ahli itu gimana cirinya? Ini perspektif saya ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ahli di bidang ini, tapi ini dari perspektif saya pribadi. Seorang ahli itu orang yang ketika dia melakukan keahliannya nggak pakai mikir atau dengan proses berpikir yang minimal. Kenapa? Karena dia sudah terinternalisasi. Jadi ketika mau nulis jurnal nih, ya, yang tentunya jurnal di bidang kita, pun dalam bahasa Inggris itu sudah apa yang ada di pikiran kita itu langsung bisa kita tuangkan dalam ketikan langsung. Ya, kita tidak perlu lagi buka kamus, kita tidak perlu lagi buka yang lain-lain, udah ngalir. Apa yang ada di dalam akal kita, pikiran kita langsung sinkron dengan jari-jari kita ketikkan di laptop. Set gitu. Nah, itu expert. Nah, contohnya gimana Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika pertama kali belajar naik motor atau mobil ya, misalnya naik mobil. Awalnya kan bingung tuh. Mana gas, mana rem, mana persneleng ya kan? Gigi ya. Kadang nyenggol, kadang nabrak. Ketika awal biasa begitu. Tapi kemudian kita belajar, kita coba nyetir jarak pendek di sekitaran rumah, coba masuk ke jalan raya yang pendek. Oh, ternyata semakin berkembang, lama-lama expert. Gak pakai mikir. Ya, kalau dulu dari Dramaga mau ke Baranang Siang kan lewat Bubulak ya. Bubulak belok kanan ada Pak Ogah. Kalau dulu mungkin hati-hati, khawatir ya. Kalau sekarang ke situ ya, dalam proses itu bisa belok kanan, buka kaca, ngambil uang, ngasihin uang ke Pak Ogah, bahkan sebagian sambil telepon gitu kan. Itu semua nggak pakai mikir. Kenapa? Karena kita sudah level expert. Nah, untuk menjadi expert itu kita perlu perjuangan, ya, perlu investasi waktu, investasi energi untuk menjadi seorang expert. Jadi itu sebuah skill Bapak Ibu. Semua orang bisa mempelajari. Kemudian kita perlu menjadikan aktivitas menulis artikel ilmiah, ya, karena kita seorang dosen, kita seorang ilmuwan, kita bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu di masyarakat, khususnya bidang ilmu yang kita pelajari, yang menjadi amanah bagi kita perlu meluangkan waktu. Ya, misalnya cukup 30 menit atau 1 jam per hari aja, Bapak Ibu ya. 30 menit sampai 1 jam per hari. Yang penting apa? Yang penting rutin. Yang penting istimroriyah, yang penting istiqomah ya. Dilakukan secara terus-menerus. Kalau misalnya dalam 30 menit 1 jam itu jadi 1 paragraf, jurnal itu kan sekitar 20 sampai 30 paragraf. Berarti sebulan jadi dong 1 jurnal ya. Nah, kalau semuanya Scopus berarti 1 jurnal per bulan kali 12, berarti 12 artikel Scopus per bulan. Luar biasa ya. Ya udah, mungkin itu nanti mungkin kita bisa sampai tahapan itu. Tapi sekarang kita targetkan dulu lah. Minimal ya
satu semester ada satu setidaknya, gitu ya. Satu jurnal internasional bereputasi. Syukur-syukur lebih. Ya, kita perlu menerapkan benchmarking apa nih, ya, targetan kita, ya. Jadi itu, ya. Jadi aktivitas harian seperti apa? Seperti sholat, seperti zikir, ya. Nah, ini kita perlu luangkan waktu 30 menit aja. Nah, kemudian bagaimana kita memilih jurnal yang tepat? Ini dari pengalaman nanti akan berkembang, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga benchmarking artikel. Ya, kalau kita punya riset seperti ini, sebetulnya cocoknya di jurnal mana, level Q berapa, itu kita bisa benchmarking aja. Mana artikel di jurnal, suatu jurnal ada nggak yang model-model seperti kita? Kalau ada, nah berarti probability dari artikel kita untuk publish di sana cukup besar. Ya, karena ada referensinya. Nah ini ya, jadi masalah pengalaman. Kemudian kita juga ya sebagai dosen muda akan sangat baik melibatkan kolega berpengalaman, ya, senior kita yang sudah biasa nulis sebagai salah satu co-author, sehingga kita bisa belajar kepadanya. Ya, nah ini penting. Kita libatkan, kita belajar, ya, learning by doing. Kemudian merespon komentar reviewer editor secara tepat. Ini terlalu ini ya Bapak Ibu ya, terlalu teknis ya. Kebetulan saya termasuk tim sebelum corona sih masih aktif ya. Sekarang freeze dulu. Itu coachnya, trainernya Dikti untuk penulisan jurnal internasional. Biasanya Dikti mengadakan pelatihan atau coaching bagi dosen-dosen yang dapat hibah. Kalau saya yang dihibah riset dasar, ya penelitian dasar itu biasa coaching misalnya 2 hari di mana gitu ya, kadang di Sumatera Utara, biasanya per provinsi tuh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, tergantung penugasan. Nah ini ya ini salah satu cara ya, bagaimana kita bisa publikasi. Nah terakhir terkait publikasi, itu ada namanya politik dalam jurnal. Ternyata politik itu tidak hanya di urusan negara ya, urusan pemerintahan. Ternyata dalam jurnal itu ada politiknya. Nah, politik dalam jurnal itu ada 2 logika ya, ada 2 logika. Politik kan siasah ya, strategi. Ya, bagaimana kita itu berstrategi, bersiasat agar artikel kita itu smooth, lancar ketika masuk ke jurnal sampai terbit ya. Dari submit, review, accepted, kemudian sampai publish. Nah, logikanya 2 aja. Logika pertama, setiap jurnal itu ingin meningkatkan reputasinya. Ya, ini logika pertama ya, Bapak Ibu ya. Setiap jurnal ingin meningkatkan reputasinya. Reputasi jurnal lewat apa? Zaman sekarang lewat citasi intinya. Nanti matriksnya bisa bermacam-macam. Kalau matriksnya Scopus, dia pakai SJR. Ya. Kalau lembaga pendeksnya maksud saya. Kalau dia Web of Science nanti larinya ke impact factor, clarified analytics. Nah, itu semuanya basisnya adalah citasi. Nah, maka strategi pertama ya atau politik pertama ketika kita menulis suatu jurnal, misalnya kita targetkan paper kita ke jurnal X misalnya. Nah, jangan lupa kita citasilah dari jurnal tersebut sekitar 3 artikelnya, 2 atau 3 artikel dia yang diterbitkan 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena itu akan membantu meningkatkan SJR-nya dia, nanti larinya ke Q level atau impact factor-nya dia. Sehingga jurnal terbantu. Ya. Meskipun itu hitungannya sebagai self citation. Ya. Memang ada matriks kalau di Scopus kita lihat yang with self citation dan without self citation. Dua-duanya dipakai. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa citasi jurnal yang kita target 2 atau 3 tahun terakhir. Ya, jadi jangan yang lama-lama karena hitungan SJR impact factor itu ada tahunnya 2 atau 3 tahun terakhir. Ya. Satu lagi ya, yang tadi penting, tapi yang nomor 2 ini lebih penting Bapak Ibu. Nah, setiap reviewer, jadi tadi logikanya jurnal. Yang kedua adalah logika reviewer. Setiap reviewer pasti ya insya Allah ya, insya Allah akan memiliki orientasi untuk meningkatkan reputasinya.
reputasi reviewer atau seorang saintis dari mana? Zaman sekarang, ya. Kalau di mahasiswa kan IPK, ya. Kalau di dosen saintis sekarang ada indeks yang sudah secara global diadopsi, yakni Hirsch Index atau H Index, khususnya yang dari Scopus, ya Bapak Ibu ya. H Index atau Hirsch Index dari orang Jerman itu. Gabungan antara jumlah artikel dan sitasi. Sitasi mencerminkan kualitas, jumlah mencerminkan kuantitas atau produktivitas. Nah itu ya. Jadi ketika kita submit ke suatu jurnal, kita cek dulu di jurnal tersebut siapa orang atau saintis, khususnya si corresponding autornya, yang punya artikel yang mirip-mirip dengan kita, ya, topiknya. Nah, setelah kita tahu, sitasilah dia, karena kemungkinan besar dia yang akan menjadi reviewer. Karena dalam jurnal-jurnal bereputasi internasional ya, reviewer itu akan dipilihkan orang yang memang expert di bidangnya. Nah, misalnya saya riset tentang tanin, maka saya biasanya kalau diminta mereview itu terkait dengan polifenol atau senyawa tanin di pakan. Gitu. Nah, kita cari nih, oh si ini pernah publikasi, ada 2 atau 3 artikel, jangan lupa dia citasi, khususnya yang paling terakhir, yang 2 atau 3 tahun terakhir. Nah, manfaatnya di mana? Ketika artikel kita direview, kan kemungkinan besar dia yang akan mereview. Maka dia akan ada pada konflik of interest gitu. Ya, saya belajar ini by accident Bapak Ibu. Saya mereview di sebuah jurnal Q1 ya, Journal of Animal Science dari American Society of Animal Science, ASAS ya. Jadi jurnal punya Amerika, punya society-nya, jadi jurnal formal. Nah, yang nulis artikelnya itu dari INRA, Lembaga Riset Pertanian Prancis ya. Nah, saya lihat based on artikel itu 50-50. Bisa saya tolak langsung atau bisa saya major revision. Cuman 2 itu opsinya. Tolak atau major revision. Nah, ternyata saya pada posisi konflik of interest gitu. Ternyata ada 2 artikel saya yang disitasi sama dia. Wah, nih Jaya Negara gitu. Nah, saya mulai mikir tuh, mulai goyah tuh ya. Goyah gitu. Ini kalau saya reject kan berarti sitasinya nggak nambah. Ya. Berarti H indeksnya kemungkinannya nambah nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita major revision ada kemungkinan diterima, nanti kalau publish bisa masuk ke dalam indeks citasi kita. Nah, itulah konflik of interest dan itu adalah common, itu hal yang lumrah, hal yang manusiawi. Akhirnya karena saya konflik of interest, akhirnya oke lah major revision aja. Ternyata akhirnya publish dia ya. Nah, saya belajar itu secara tidak sengaja. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah politics in journal. Ya, it is very important, especially the number 2 ya, the second. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, sedikit lagi ada namanya aspek administrasi. Ya. Penanggung jawab utama kenaikan jabatan fungsional atau pangkat itu kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga apa? Konsekuensinya jangan menyerahkan semuanya only kepada para pegawai atau tendik. Kita yang berkepentingan, kita yang lebih memahami aktiviti dosen, kategorisasinya, kumnya di mana, ya, maka kita harus perjuangkan itu. Dan juga satu lagi adalah aspek ngantri. Misalnya seorang di satu departemen, tendik yang bagian kepegawaian itu cuma 1. Maka ketika dia ada request, dia akan melihat urutan. Siapa yang submit pertama ke dia. Dan itu memang harus begitu. Untuk prinsip keadilan. Ya. Yang dulu huwa aqrabu littaqwa. Nah, gitu ya. Kata Ustadz Asep Nur Halim nih. Yang dulu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi nggak bisa tiba-tiba bypass. Gitu. Kalau kita mau bypass, apa yang harus kita lakukan? Kita buat sendiri dupaknya. Ya, kita buat sendiri. Kalau zaman saya waktu itu masih Excel. Kalau sekarang sudah dupak online ya. Nah, saya sendiri saya buat dupak sendiri. Ya, Excelnya saya minta ke bagian kepegawaian, boleh dong minta contoh dupak yang sebelumnya, ya, atau template dupak dari SDM IPB. Oke, saya minta, sudah itu saya entry sendiri semua A sampai Z dari pendidikan sampai penunjang, semua memang lama.
berapa bulan gitu, 2 bulan lah kalau nggak salah ya. Karena langsung dari kum 400 ke targetnya ke 8,5 ya. Jadi banyak aspek harus dimasukin. Ya, banyak kegiatan. Masukin ya. Kalau kita bingung ini masuknya ke kategori mana? Misalnya kalau jadi narasumber masuknya kemana? Oh ternyata narasumber itu jadi pengabdian. Oke. Kalau kita jadi juri di suatu acara ya, jadi masuknya mana? Oh ternyata masuknya ke penunjang ya. Jadi moderator kemana? Misalnya ini Ustadz Khalifah nih Al-Hafidz. Jadi moderator acara ini kemana? Oh ternyata ke penunjang gitu ya. Nah, itu kita harus paham ya. Nah jadi setelah kita membuat dupak sendiri, tinggal kita minta tendik atau bagian kepegawaian itu untuk checking. Ini benar nggak? Nah, dia akan sangat terbantu. Ini juga memudahkan urusan orang. Gitu. Satu cepat, dan kedua memudahkan urusan orang. Ya, semoga dengan tersebut urusan kita juga Allah berikan kemudahan. Jadi tendiknya nanti bagian kepegawaian akan cek aja. Cek, oh Pak sudah betul atau Pak kurang sedikit ini. Nah nanti tinggal kita perbaiki sendiri, cepat tuh langsung diajuin aja via departemen kan begitu. Ya, kalau kita mengandalkan pegawai ya udah, artinya ada antrian, artinya takes time. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, kita yang butuh, kita yang berkepentingan, maka kita harus memperjuangkan. Ya, kita harus berjuang di atas keringat kita sendiri. Itu penting. Nah, kemudian ini hal yang penting juga nomor 2 ya, kita pelajari aturan terbaru terkait kenaikan jabatan fungsional. Ya. Apalagi beberapa tahun terakhir ini ada perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan. Ya, misalnya yang sangat kontras itu, sangat-sangat, misalnya karya ilmiah, sekarang corresponding author yang tadinya disamakan dengan co-author sekarang ya disamakan dengan penulis pertama. Jadi kalau kum itu 100% ya, maka corresponding author itu memiliki kontribusi 40% kumnya. Ya, sama dengan penulis pertama 40%. Selain keduanya itu berapapun jumlahnya itu 20% nanti masing-masing dibagi jumlah authors yang terlibat. Jadi kita harus paham, oh ternyata bisa kita mengoptimalkan corresponding author gitu. Ya. Nah, itu karena dengan mengetahui aturan secara detail, secara terperinci, kita akan bisa memformulasikan strategi. Kemudian jangan lupa filing ya. Ini gampang-gampang susah Bapak Ibu ya. Harus punya folder. Kalau kita terima SK, surat tugas, sertifikat, nah ini kita punya folder, baik itu folder elektronik di laptop kita ya. Misalnya begitu dapat masukin. Nanti belakangan bisa kita pilah-pilah ya. Kalau pertama sekarang masukin dulu aja. Karena kan belum tentu punya waktu. Nanti pas longgar kita pilah-pilah, oh ini masuk pendidikan, masuk ke penelitian, pengabdian, penunjang. Itu kalau dokumen yang elektronik. Kalau yang fisik, ya berarti masukin juga tuh, punya folder fisik tuh kita ya. Punya map atau apa gitu ya. Dapat masukin. Nanti kita kompilasi, ya kita pilah-pilah. Nah kemudian kita juga perlu mencicil input di Dupa. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan sudah punya foldernya. Nah, kalau pas kita punya waktu luang gitu kan, misalnya sudah selesai nih urusan atau semester nih udah lewat, mahasiswa udah pada libur, dosen kan nggak libur ya, dosen tuh jadwal liburnya nggak jelas memang. Ya mahasiswa libur kita nggak libur, tapi kita bisa meliburkan diri ya, asalkan disetujui pimpinan. Nah, begitu waktu luang kita coba Kita coba input ke Dupak. Oh, ini file ini masuknya kategori ini. Masukin ya. Sehingga dengan itu kita bisa memonitoring perolehan kum kita. Ya, kita monitoring. Nah, dari situ kita bisa melihat keseimbangan. Misalnya kalau mau naik ke lektor kepala kan perlu kum pendidikan 40%, kum penelitian 40%, pengabdian 10%, penunjang 10%. Nah, kita input nih. Bagaimana keseimbangan kum kita, ya? Misalnya dari lektor 200 ke 400, berarti selisihnya 200, ya. 200 kali 40% penelitian, berarti perlu kum 80 untuk penelitian. Nah, kita sudah nyampe segitu belum? Kalau sudah nyampe kan tinggal ngajuin, ya. Nah, jadi sambil melihat, oh ternyata kita itu kurang kum pengabdian nih, masih kosong, sementara diwajibkan minimal ada 0,5 kumnya, ya.
Nah, Bapak Ibu boleh cek ya. Saya masih agak hafal lah sedikit ya, karena masih 2 tahun terakhir ini. Perlu ada kum minimal 0,5 untuk pengabdian. Nah, gimana nih cari kegiatan apa? Nah, jadi kita bisa merancang selama 1 semester ke depan atau setahun ke depan activity kita. Oh, ternyata kum penunjang udah penuh nih, ya agak rem dulu lah yang penunjangnya, misalnya begitu. Ya, jadi bisa kita atur. Nah, terakhir Bapak Ibu adalah kunci dari ini adalah keseimbangan, ya, at-tawazun, ya, keseimbangan antara apa karir kita sebagai dosen dan keluarga. Ini saya bersyukur alhamdulillah sangat-sangat ditolong, sangat-sangat dibantu oleh istri ya dalam menjaga keseimbangan ini. Jadi kalau misalnya saya udah terlalu sibuk ke karir atau urusan luar, nah istri yang bagian narik ke dalam ya, biar bisa balance tadi at-tawazun tadi ya. Jadi saya bersyukur alhamdulillah ya, saling mengingatkan lah suami istri itu saling ya. Karena kalau kita lihat berbagai fenomena di alam itu banyak yang mengarah ke dalam keseimbangan. Misalnya ada konsep dalam kimia itu keseimbangan reaksi kimia. Jadi setiap reaksi kimia itu akan mengarah kepada keseimbangan. Nah, banyak sekali ya dalam atom, dalam alam semesta, bahkan dalam fungsi matematik juga. Ya, misalnya kita bicara diferensial. Ya, bagaimana kita mencari fungsi optimum, ya. X optimum untuk menghasilkan Y maksimum, di mana Y adalah fungsi dari X. Gitu kan. Itu kan optimasi dari situ. Ya. Jadi titik-titik keseimbangan. Jadi keseimbangan ya, karir, keluarga. Kemudian kita juga perlu menyeimbangkan akal kita, fisik kita, mentalitas kita, ruhiyah kita. Ini penting. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi dosen, karena dosen itu yang terasah adalah akalnya, ya, akalnya banyak baca, banyak pengalaman, mikir gitu kan. Lupa terkait dengan fisik. Badannya ringkih misalnya. Kurang olahraga. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, kalau saya pribadi main bulu tangkis 2 jam lah 1 minggu. Kita agendakan. Ya, meskipun nggak terlalu bisa, tapi kan yang penting sehatnya ya. Kemudian ruhiyah kita, ruhiyah kita, keseimbangan ruhani kita. Ini penting sekali. Jangan sampai kita itu orang yang akalnya kuat, tapi lupa ruh kita itu perlu makanan. Ya. Apa makanan dari ruh kita? Itu ada di surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Hanya dengan zikrullah lah, ya, berzikir, mengingat Allah lah, hati itu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kuncinya dalam menjaga ruhiyah kita, itu kita apa? Ya ibadah, ya, berzikir, mengingat Allah. Misalnya setiap hari harus kita luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an bagi yang muslim. Jadi baca Quran, ya, itu akan membuat hal-hal itu, ya, itu menjadi seimbang. Sehingga dengannya, ya, kalau ruhiyah kita terjaga, itu nanti pengaruh ke berbagai aspek. Lidah kita lebih terjaga, ya, tidak seperti anak panah yang dilepaskan yang bisa menyakiti orang-orang. Nah, jadi agama itu, itu ibaratnya kalau saya analogikan ke mobil itu kayak remnya itu ya, ngegas, nah bagian remnya. Ya, kalau nggak ada remnya, bablas itu mobil. Ya, lidah kita menjadi mudah menyakiti orang lain. Nah, ini biasanya karena ruhiyah yang tidak dijaga. Jadi penting. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga masih banyak kelemahan, tapi ini mengingatkan saya pribadi juga. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara hal-hal yang sifatnya manajerial, ya, pekerjaan kita yang sifatnya manajerial administrasi dengan keilmuan saintifik. Nah, ini kita jaga ini nih. Jangan sampai waktu kita 100% misalnya di kampus itu urusan administrasi aja. Ya. Nggak meluangkan waktu untuk nulis, untuk membaca, jangan sampai. Ya, gitu Bapak. Dan terakhir itu time management. Ya. Time management, simpelnya gimana? Ya, kalau saya pribadi sih simpel aja lah ya. Pokoknya kalau kita itu bisa bangun subuh atau bahkan sebelum subuh, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu, bapak-bapak di masjid, maka itu sudah pertanda baik bahwa kita melakukan time management yang benar.
gitu. Ya. Dan di situ ada keberkahan. Jangan mimpi jadi profesor cepat. Wah, ini belum tentu ya. Tapi bagi saya tidak akan berani bermimpi menjadi profesor cepat kalau saya bangun paginya itu jam 6 gitu. Nggak tahu sholat subuhnya jam berapa kalau bangunnya jam 6. Ya. Khawatir keberkahan itu menjauhi kita. Ya, jadi kuncinya tadi bagaimana paling lambat, selambat-lambatnya itu bangun itu ketika azan subuh. Selambat-lambatnya. Syukur-syukur sebelumnya. Setengah jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya, ya kita bisa misalnya melakukan ibadah yang khusus, bisa melakukan qiyamul lail, ya itu luar biasa. Itu hati kita tuh akan tenang. Jadi ketika hati tenang, fisiknya kuat, itu akalnya akan cemerlang. Gitu. Jadi, and we have to work for that. Ya. Kita harus bekerja untuk meraih itu. Ya. Banyak orang pengen sukses, tapi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang sukses. Nah, kita harus mewujudkan itu. Ya, baik Bapak Ibu, itu mohon maaf terlalu panjang ya, Pak Moderator. Iya. Mohon maaf ya, kita diskusi aja. Mangga boleh diperpanjang misalnya sampai setengah 6. Iya. Lah. Tadi sudah saya terima kasih Mas Prof ya. Panggil Mas Prof aja lah, nggak apa-apa. Udah Mas Prof ini. Tadi sudah saya umumkan di grup, kayaknya emang agak mustahil ya kalau kita sampai jam 5, ini aja udah jam 5:06. Jadi pertanyaan cukup banyak sekali yang masuk ini, tetapi akan kita pilih-pilih aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah mirip-mirip gitu ya, dan mewakili banyak penanya yang lain begitu. Yang pertama yang ingin saya angkat itu kaitan dengan, ini agak unik pertanyaannya, kaitan dengan S2 nih, S2-nya Mas Prof nih. Jadi pertanyaannya adalah, ada juga yang bertanya, Prof Anuraga, kenapa Prof Anuraga mengambil S2 lagi di bidang yang jauh berbeda? Apakah Prof Anuraga berniat untuk melanjutkan sampai S3? Ya maksudnya S3 di bidang PAI begitu. Iya, satu-satu ya Pak. Iya, satu-satu dulu. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi Masya Allah di sini kebetulan ada hadir juga nih dosen-dosen saya. Ya, guru-guru saya untuk belajar ilmu agama, ada Pak Milana, ada Ibu Bunda Eti ya, alhamdulillah ini terima kasih sudah bergabung. Tadi sih lihat 2 itu, mungkin ada juga yang lain. Jadi mungkin ini ya Bapak Ibu ya, seiring dengan bertambahnya usia, mungkin kita menjadi ada perspektif yang berbeda gitu atau tambahan. Ya, saya merasa pada usia-usia seperti ini, ya, saya bukan dari keluarga yang agamis, ya, keluarga saya dari orang tua keluarga umum, ya, sekolah umum, semua umum. Bahkan saya bisa ngaji baca Al-Quran secara lancar itu ketika mahasiswa, ya, ketika mahasiswa. Betul, Bapak Ibu. Jadi ketika mahasiswa itu baru bisa lancar baca Quran. Dulu motivasinya agak beda sih ya. Dulu kan, wah kalau itu kan pelajaran agama, ada asistensi. Nah, nilai asistensinya besar. Kalau nggak bisa baca Quran, nanti nilai agamanya jelek deh. Gitu. Cara berpikir zaman dulu ya. Berarti saya harus bisa baca Quran. Nah, awalnya niatnya mungkin agak belok, tapi kan lama-lama bisa kita luruskan. Ya, ya kita bisa agar bukan hanya masalah nilai gitu ya. Nah, jadi terus terang saya bukan dari keluarga yang ini ya, agamis ya. Tapi di usia-usia kesini saya kepikiran aja ya. Mungkin setahun atau 2 tahun terakhir ini, saya pengen belajar ilmu agama, gimana caranya gitu. Kalau lihat tausiah kan bagus, ya misalnya saya suka dengerin Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad ya. Tapi kan itu modelnya spot-spot ya. Dapat ini spot. Nah, bagi saya penting untuk memahami ketika ingin belajar suatu bidang ilmu, tahu ininya, tahu apanya, fishbone-nya ya, tahu bidang ilmu itu secara terstruktur dengan baik. Gitu. Jadi ilmu Islam itu ada apa ya? Gitu ya. Oh ternyata ada studi hadis, studi Quran gitu ya. Oh di dalamnya ada misalnya ada Maki Madani. Nah, ini baru semester 1 ya. Jadi saya belum bisa ngomong banyak ini. masih betul-betul pemula ya. Jadi intinya karena ingin mempelajari agama lebih baik lagi, ya. Bukan lebih baik lagi. Lebih bisa memahami karena masih belum bagus. Jadi itu saja, nggak ada belum kepikiran hal-hal yang lain tapi pengen belajar aja.
secara Masya lebih Allah. terstruktur. Ya. Iya, iya. Karena sebetulnya memang yang penting itu ilmunya ya, Prof ya. Lagian juga sudah Prof kan gitu. Subhanallah. Tapi kalau emang bisa jadi Prof juga di bidang agama, ya mudah-mudahan juga nih. Masih malu bahasa Arab belum ngerti nih. Beda dengan Baik, baik. moderator kita, Masya Allah. Baik, ini yang kedua, pertanyaan kaitan dengan apa namanya linearitas jurusan atau prodi untuk menjadi profesor. Bagaimana kalau prodinya itu tidak linear? Ya, jadi sebelumnya memang sempat diberlakukan linearitas yang sangat ketat. Kalau sekarang yang saya pahami ya, dengan aturan terakhir menjadi guru besar itu yang diambil adalah S3-nya. Jadi akan ditarik benang merah itu dari S3-nya. Ya, dari S3-nya sesuai enggak? Nah, jadi harus hati-hati. Kalau kita ingin mengembangkan atau memperdalami suatu riset yang itu nanti menjadi kompetensi kita, ya, maka kita nariknya dari S3. Gitu. Bisa jadi S2-nya agak beda ya. Tapi S3-nya nih yang ditarik. Jadi zaman sekarang yang namanya linearitas sudah dilonggarkan. Ya, selama kita itu linear terkait dengan studi S3 kita dan juga home base kita loh Bapak Ibu ya. Ini home base juga penting. Ya, home base dalam arti assignment kita dari dikti di program studi apa. Nah, itu. Jadi kesesuaian antara S3 kita ya, bidang ilmu S3 kita atau risetnya, kemudian penempatan kita di prodi apa. Nah, itu nanti ditarik dari situ. Nah, kalau ada yang di luar itu, contoh misalnya nih, saya belajar ilmu agama, pendidikan agama Islam, nulis jurnal terkait PAI. Kalau saya ngajuinnya jadi profesor bidang peternakan, itu akan dinilai 0 gitu. Nah, jadi itu ya karya saja, nggak bisa diklaim sebagai ko. Itu yang nanti larinya linearitas atau keterkaitan antara di S3 bidang ilmu dan usulan guru besarnya sebagai guru besar bidang apa, itu nanti di situ. Gitu, Ken. Baik, alhamdulillah ya, berarti ada sedikit kemudahan nih buat yang mungkin S1, S2-nya atau bahkan dengan S3-nya tidak linear. Jangan khawatir karena menurut beliau tadi yang paling penting adalah S3 ya. Jadi S3-nya dan riset-riset atau publikasinya itu mesti linear. Baik, nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyimbangkan tugas penunjang dan tugas tridharma? Sebab terkadang rasanya sebagai dosen baru, tugas penunjang bisa melebihi tugas tridharma. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti apa yang harus dilakukan? Iya, Mas. Ini betul sekali nih Bapak Ibu ya. Saya mengevaluasi ya. Kebetulan saya juga ketua departemen nih seperti Dr. Asep Nur Halim nih. Jadi kebanyakan dari waktu kita itu sekitar 70%. Coba boleh kita evaluasi masing-masing ya. 70% waktu kita itu ngurusin penunjang. Ya, kalau kita ke kampus, akreditasi lah, urusan inilah, urusan itulah, atau habis waktu pulang aja, nggak punya karya apa-apa gitu kan ya. Nah, memang ini environment yang agak sulit kita sebagai seorang dosen yang mendapatkan mandat dari atasan kita, ya, misalnya kadepnya minta gitu kan, susah juga, ini masih CPNS lagi. Kalau nggak nurut, nggak ditanda tangan nanti PNS 100%-nya ya. Nah, jadi kita harus berstrategi, tapi yang bisa kita lakukan at least itu tadi meluangkan setengah jam sampai sejam sehari aja. Itu yang paling kita bisa lakukan. Nah, kemudian gimana kita datanya? Nah, itu kita dari ini kalau saya pribadi saya nggak berani ngambil data bimbingan yang dimana data bimbingan itu hasil riset dia dengan funding dia sendiri, itu saya nggak berani. Maka satu-satunya cara adalah saya apply hibah riset. Nah, kemudian dari hibah riset itu cari mahasiswa dan tentunya banyak mahasiswa tertarik, kemudian kita deal. Kita akad di awal, nih saya ada keperluan begini, nanti data riset ini akan saya publikasikan dan namanya masuk, tapi bukan nama pertama, sepakat nggak? Nah, misalnya nggak sepakat Pak, tapi nggak ada mahasiswa yang gitu kok, karena itu bukan kebutuhan dia. Mahasiswa itu kebutuhannya lulus dan risetnya nggak bayar, skripsinya gratis. Gitu. Jadi paling, oh iya Pak, silahkan. Nah, kan sudah clear akadnya ya, sehingga nggak masalah. Nggak harus sih di atas kertas tertulis gitu ya, tanda tangan di atas materai enggak ya. Yang penting akad ini aja ya. Kalau kecuali kalau minjem ya, kalau minjem kan
surat Al-Baqarah ayat 282 ya, Pak Moderator ya, harus tertulis. Iya, betul. Ya, betul. jadi at least yang bisa kita lakukan adalah meluangkan waktu tadi setengah jam, sekitar setengah jam sehari ya, untuk menulis gitu. Itu Iya. mungkin. Nah, terima kasih, Masya Allah nih tipsnya. Jadi ini tips yang saya kira menarik sekali ya, meluangkan waktu setengah jam lah minimal untuk mengupdate kali ya, Prof ya, mengupdate apa namanya riset-riset terkait dengan riset kita ya, atau meluangkan untuk menulis jurnal gitu. Ini saya kira bagus sekali. Mudah-mudahan nih kita semua bisa istiqomah walaupun sebentar, tetapi istiqomah itu akan bisa berdampak yang cukup signifikan. Selanjutnya pertanyaan dari nah ini nomor 4 ya. Banyak apa ya? Bagaimana menyimbangkan antara pekerjaan dan keluarga? Nah, ini mungkin Prof ya. Tadi walaupun sudah sempat disinggung, tapi mungkin ditanyakan lagi nih. Silakan. Iya. Ya, terima kasih. Ini memang quite tricky juga ya, nggak mudah juga nih Bapak Ibu. Ya, memang saya bersyukur ya. Alhamdulillah di rumah sangat dibantu istri ya. Kalau laki-laki kan cara berpikirnya itu agak sulit, termasuk saya ya. Itu berpikir sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara paralel, simultaneously, itu susah. Saya termasuk yang nggak bisa. Ya, jadi misalnya mikirin A, B, C, D, E 5 hal dalam satu waktu, itu nggak bisa. Ya, kalau kita pikirin semuanya nggak ada yang jadi tuh, nggak selesai semua. Nah, itu bedanya dengan itu perempuan ya. Kalau wanita itu luar biasa, itu kemampuan berpikir paralelnya tuh luar biasa ya. Kalau istri saya kalau bercanda dengan saya ya, itu kan an improved species itu. Jadi Nabi Adam, nah Siti Hawa kan belakangan, nah itu udah ininya model revisinya itu enggak bercandanya gitu ya. Jadi punya kemampuan yang lebih dari hal itu. Nah, maka yang bisa dilakukan ya kolaborasi. Kalau yang bapak-bapak yang bisa dilakukan ketika harus melaksanakan 5 tugas, itu namanya fast switching. Fast switching. Jadi switch tapi secara cepat. Ya, misalnya selesaikan satu urusan, set. Nah, ini beres, pindah ke yang lain. Selesai yang lain. Dan itu adalah ternyata dalam Islam itu Masya Allah itu kunci kesuksesan. Ya, ada di surat Al-Insyirah itu. Ya, surat Al-Nasyrah itu di terakhir itu fa inna ma'al usri yusra. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi sekali lagi. Artinya apa? Penting sekali. Nah, ternyata rahasia untuk dapatkan kemudahan setelah kita mengalami perjuangan, setelah kita mengalami berbagai kesulitan, rahasianya ada di ayat terakhirnya. Fa'idha farogta fansob. Maka segera setelah engkau selesaikan satu urusan, kerjakan urusan lain dengan sungguh-sungguh. Itu dari aspek ikhtiar. Jadi, ini nih, beres nih urusan akreditasi, langsung nulis jurnal. Gitu. Beres urusan ini, main sama anak bentar gitu kan. Nah, kemudian tentunya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita menyerahkan segala sesuatunya. Nah, ini mungkin secara teori begitu ya, tapi terus terang saya pribadi banyak disupport, dibantu, ditolong sama istri tercinta ya, alhamdulillah. Jadi, memang kalau bapak-bapak ngurusin anak itu gimana ya? Ya gitulah. Nah, ini alhamdulillah. Jadi ada namanya at-ta'awun ya, saling tolong menolong untuk urusan-urusan yang kita, misalnya bapak-bapak lebih expert di urusan ini ya, yang ibu-ibu expertnya di urusan anak. Ya. Nah, ini tadi at-ta'awun ya, saling memahami, tafahum ya, ta'awun, taklif, wah luar biasa ya, saling menanggung beban ya, luar biasa. Nah, itu teorinya ya. Nanti dalam prakteknya itu ya itu tarik ulurnya kita harus seninya di situ. Iya. Mungkin gitu. Sama satu lagi sempat ditanya juga gimana bisa produktif dengan banyak anak. Nah, justru kalau banyak anak bisa lebih produktif. Kenapa? Kalau anaknya satu, anak itu perlu dia demanding, dia perlu perhatian full dari orang tua. Karena dia belum punya teman main. Anaknya 6 kan, saling main aja di antara mereka. Bukan kita artinya hands free ya, bukan ya. Tapi sedikit banyak ya terbantu. Misalnya
Kak, tolong bantu ini apa adiknya ngerjain PR, kan bisa begitu. Ya enggak? Kalau anaknya satu ya pasti orang tuanya yang dia harus apa namanya ini. Sama satu lagi mungkin apa ya? Kalau saya pribadi nggak punya TV di rumah ya, mungkin nggak mampu juga bisa dibilang gitu ya. Tapi kita nggak punya TV supaya apa? Supaya ya boleh diharapkan sih lebih produktif ya. Meskipun ya akses internet ada, tapi at least TV yang bisa menyedot waktu kita, misalnya sekali duduk 2 jam bisa hilang tuh, capek duduk 2 jam, seret gitu kan. Nah itu yang bisa kita minimumkan ya, waktu-waktu yang tiba-tiba menghilang secara tiba-tiba karena TV. Itu mungkin. Masya Allah ya. Terima kasih Mas Prof atas tips-tipsnya. Insya Allah sangat aplikatif dan bermanfaat nih untuk kita semuanya. Termasuk saya juga nih, emang saya akui untuk berpikir secara simultan itu agak sulit ya. Contoh kecil seperti sekarang sambil moderator sambil baca pesan-pesan atau pertanyaan itu saya agak fokus gitu. Karena di satu saat saya pengen dengerin, tapi di sisi saya harus baca satu-satu ini dan banyak sekali pertanyaannya. Akhirnya saya minta tolong ke MC, tolong MC dipilihkan aja pertanyaan-pertanyaannya, saya tinggal baca aja. Jadi mohon maaf, ini sekalian saya ini juga ngeles nih kalau dianggap tidak mengangkat pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan atau permintaan dari MC, kalau bisa Ibu Titin Agustina nih yang bertanya tentang dupak, bisa bertanya secara langsung juga. Mungkin kita ada masih waktu sekitar 8 atau 7 menit ya. Silakan Ibu Titin, masih ada? Boleh, mangga Ibu. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya bacakan pertanyaan yang terakhir, yaitu kaitan dengan Prof, izin bertanya. Saya mahasiswa S3 Elkom, saya tertarik Pak Anuraga memilih bidang ilmu yang frontier dan yang berkembang ke depan. Padahal ilmu dasar Prof beda dengan ilmu saat S1 atau S2. Bagaimana cara mendeteksi bidang ilmu frontier dan future dan bisa mensiasati untuk dapat meraihnya dan membidangi? Jazakallah khair. Ya, yang bidang ilmu frontier ya. Waktu saya S3 ya, mahasiswa baru S3 di ETH Zurich. Tadi kan itu kampusnya Einstein, kemudian nomor 6 dunia. Itu menarik ya, ketika saya menjadi mahasiswa baru, itu semua mahasiswa S3 di kampus tersebut dikumpulkan. Ya, ada berapa ratus orang gitu. Kemudian dikasih langsung wejangan oleh rektornya. Saya lupa, kalau nggak rektor, dekan pascasarjananya lah. Ya, dikumpulin tuh, mahasiswa S3 itu. Ya jarang dari Asia ya, mayoritas orang-orang Eropa ya. Kalau nggak dari Swissnya sendiri sedikit ya, mayoritas dari Jerman, UK atau US. Ya, orang-orang Asia dikit di sana. Nah, apa isi wejangannya? Ya, jadi ngasih motivasi. Nah, yang menariknya beliau bilang ke saya, kami katanya meminta para profesor di ETH untuk bisa mendeteksi ilmu yang akan booming. Ya, bisa mengendus, dia bilang gitu. Bisa mengendus ilmu yang akan booming 15 tahun mendatang. Gitu. Jadi itu mereka wajibkan kepada para profesor di sana untuk bisa mengendus ilmu yang akan berkembang 15 tahun mendatang. Contohnya, itu ETH itu sudah lebih dari 20 ya, 22 apa 24 peraih Nobel ya, khususnya di bidang chemistry dan physics ya biasanya ya, yang biasa dapat itu. Nah, kalau misalnya yang bidang kita tekuni, pertanian peternakan ya, itu pembimbing saya sudah meneliti mengenai metan, ketika metan itu masih dianggap, ini udah terlalu teknis ya, sebagai energi yang hilang dari ternak, itu sejak tahun 80 akhir. Nah, ternyata riset mengenai metan itu sebagai gas rumah kaca dari ternak, itu baru booming itu tahun 2000-an ke sini. Jadi ketika riset itu booming mengenai greenhouse gas dari sektor pertanian, peternakan, berbagai sektor, maka karena beliau sudah mengawali, beliau menjadi expert, salah satu expert di dunia untuk bidang emisi gas rumah kaca dari sektor peternakan dan upaya memitigasinya. Jadilah mereka menjadi rujukan-rujukan gitu.
Nah, jadi saya terinspirasi juga, oh ternyata gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengendus itu ya, yang frontier tadi. Nah, untuk bisa mengendus frontier atau yang bahkan yang akan tren berapa tahun mendatang, kita harus ada di depan dulu ya. Kalau kita masih follower, kita harus berjuang dulu untuk bisa ada di barisan depan gitu ya. Kalau mobil balap Formula 1 gitu ya, kalau dulu pernah ada Rio Haryanto itu ya kan berat, mobilnya manual racing itu kan nggak kompetitif ya. Biasanya setiap putaran lebih lambat sekitar 2 sampai 3 detik. Jadi kalau di ujung-ujung di overlap dua kali gitu ya, karena nggak kompetitif. Nah, bagaimana dari biasa di urutan belakang kita bisa ke urutan tengah, ya. Ngikutin dulu perkembangan. Nah, nanti dari situ kita ke depan. Nah, kalau kita sudah ada di frontier di depan, maka kita akan bisa mengendus ilmu yang nanti akan berkembang. Jadi tugas sekarang, ya, kita perlu itu dulu, follow dulu yang sekarang berkembang apa. Ya, misalnya di bidang kita masing-masing kan, lihat yang biasanya muncul itu di artikel-artikel review di bidang kita nih, misalnya di bidang masing-masing Bapak Ibu, apa jurnal terbaik di bidang Bapak Ibu apa? Nah itu lihat edisi-edisi terakhir, lihat judulnya dulu aja, itu sudah mulai menggambarkan tuh apa sih frontier itu. Oh ternyata sekarang tuh ke arah omics teknologi ya, entah genomics, transkriptomics, proteomics, metabolomics gitu. Banyak risetnya mirip dengan sebelum-sebelumnya, cuman yang diamati parameternya udah ke arah omics misalnya. Oh ternyata frontier untuk bidang peternakan ke arah situ misalnya. Nah sekarang bidang Bapak apa computer science, nanti larinya ke apa misalnya ke artificial intelligence ya, atau ke arah big data ya, pakai TensorFlow atau apa deep learning ya, macam-macam ya. Saya juga nggak ahli ya, cuma tahu sedikit aja. Nah itu kita sendiri sebagai orang yang berkecimpung di bidang itu yang bisa memahami sebetulnya frontier saat ini mana sih. Nah kita ikuti dulu frontier itu, kita upayakan. Nah, nanti dari situ kita akan bisa berpikir future ya. Jadi trendsetter. Memang di kita di Indonesia ini itu masih kendala ya. Tapi at least kita bisa ngikutin dulu lah apa sih yang sekarang ini lagi in, lagi hot, lagi frontier gitu. Memang agak sulit ya kalau memang dari misalnya biasa di urutan ini ya tadi ya di belakang udah berpikir langsung pengen future, jadinya lompat misalnya biasanya 1,0 orang udah bicara society 5.0, kita maksain ke situ gagap. Kenapa? Karena tahapan sebelumnya belum dilewatin ya kan, mesin uap listrik masih on off ya kan, belum lewat tuh 2,0 tapi udah bicara 4,0, makanya pusing juga gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Anuraga. Sepertinya kita sudah hampir di penghujung waktu, hampir jam 17.30. Jadi untuk pertanyaan kita akan kita sudahi. Akan tapi gini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan kita catat dan akan kita pertimbangkan untuk kita bahas lagi nih. Kalau Mas Prof Anuraga masih berkenan, kita bikin satu sesi lagi nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus mungkin tambahan dari materinya seperti itu. Karena cukup banyak pertanyaan yang bagus-bagus yang belum kita jawab. Oleh sebab itu, nah untuk yang kedua, untuk videonya insya Allah akan diupload di YouTube Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Itu linknya ada di di chat, di kolom chat, bisa diklik dan jangan lupa subscribe ya, agar ketika nanti ada video baru atau sudah diupload itu bisa dilihat. Dan juga kalau ada pertanyaan dan pertanyaannya belum sempat dibahas bisa di kopas ya di kolom komentar agar nanti kita tidak lupa untuk bisa menjawabnya. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk konten ataupun isi dari video ataupun webinar kita selanjutnya. Dan yang terakhir kaitan dengan sertifikat, insya Allah kita akan menyediakan sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin sertifikat. Silakan bisa mengisi daftar hadir untuk bisa nanti akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Prof Anuraga atas penyampaiannya yang luar biasa. Saya doakan ya kita semuanya jadi profesor
mudah-mudahan ada usia ya, yang muda jadi profesor muda, yang sudah senior jadi profesor juga senior gitu ya. Jadi yang sudah senior jangan menyerah ya. Saya juga tadi ingin mengoreksi nih Mbak MC, Profesor 36. Sekarang aja saya sudah 35. Nggak mungkin dan belum dokter ya. Jadi itu agak mustahil kayaknya. Tapi mudah-mudahan lah bisa, kalaupun tidak bisa 37 ya, ya bisa berapa gitulah. Yang penting jadi profesor gitu ya, insya Allah. Kalau muda tuh di bawah 50. Berarti 250 ya, insya Allah. Insya Allah. Amin, semuanya mudah-mudahan bisa profesor lah secepat-cepatnya agar bisa semakin berkarya ya, semakin bermanfaat untuk bangsa. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu. Khalifah dan Prof. Anuraga mohon untuk tetap di depan layar karena kami dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah akan memberikan apresiasi sederhana Pak Khalifah dan Prof sebagai rasa terima kasih kami atas kehadiran Prof. Anuraga dan Pak Khalifah pada hari ini sebagai narasumber dan juga moderator. Prof, mohon diterima bentuk apresiasi dari kami, Prof. Nuhun Ibu, hatur nuhun. Terima kasih Mas Prof Anuraga. Hatur nuhun. Kemudian Pak Khalifah, berikut mohon diterima apresiasi sederhana dari kami, Pak Khalifah. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Khalifah Muhammad Ali yang sudah memoderatori acara inti pada hari ini dengan antusias luar biasa, dan juga terima kasih terutama kepada Profesor Anuraga Jaya Negara yang subhanallah sudah menginspirasi sekali ini, karena sebenarnya Prof saya juga termasuk dosen muda, saya juga masih seumuran dengan Pak Khalifah, Prof. Ya, terima kasih Prof Anuraga yang sudah berkenan sharing ilmu, tips, trik serta pengalaman beliau dalam perjalanannya menjadi profesor termuda di Institut Pertanian Bogor Terima kasih Prof. Barakallah kepada Pak Khalifah dan juga kepada Prof Anuraga. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah acara tips menjadi profesor muda sudah memasuki bagian akhir dari keseluruhan acara. Tapi sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya mewakili panitia mohon izin kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk mengabadikan acara hari ini dengan mengambil beberapa foto kegiatan. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk membuka kamera masing-masing. Kepada panitia mohon untuk mengcapture, nanti saya akan menghitung 1 sampai 3. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan membuka kameranya. Sambil berfoto, Prof Anuraga, kami sangat berterima kasih. Ustaz Khalifah, Mbak Mut, Bapak Ibu yang berkenan hadir sore hari ini, kami sangat berterima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon doanya untuk kami, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB. Bapak Ibu, ini karena ada 7 page untuk foto ini, jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, dan 3. Ini untuk page yang pertama. Lalu kemudian untuk page yang kedua, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan membuka kameranya. Saya hitung 1, 2, dan 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan membuka kameranya dan mengizinkan kami mengabadikan kegiatan pada acara hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, selesai sudah serangkaian acara dari tips menjadi profesor muda pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Khalifah Muhammad Ali, kepada Prof Anuraga, dan juga kepada Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, terutama Bapak Ketua Departemen Dr. Asep Nur Halim, terima kasih, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami dari panitia Departemen Ilmu Ekonomi Syariah mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini, dan saya cukupkan acara pada hari ini. Saya akhiri
Cukup dari saya, tadi di awal saya lupa memperkenalkan diri ya. Cukup dari saya, Marhamah Mutahharoh. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi